Shalom, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan lagi. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita mau bersyukur di hadapannya. Karena Tuhan sudah baik, karena Tuhan sudah menyertai hidup kita sampai pagi hari ini. Kita boleh rasakan segala kebaikan Tuhan, anugerahnya, sehingga kita hari ini tetap sehat, kita dapat beribadah dengan sukacita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam hadirat Tuhan, berikan hati kita, berikan hidup kita, berikan penyembahan kita di hadapan Tuhan yang terbaik, karena Dia layak menerima segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil, ya Aba, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu limpah di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kami boleh rasakan. Sekali lagi kami ada di dalam hadirat Tuhan, semua karena kebaikan anugerah-Mu. Kesempatan yang indah ini kami mau lakukan, kami mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Pujian kami, penyembahan kami. Kami percaya saat kami menyembah, memuji-Mu, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkaulah yang kami percayai dalam hidup kami. Hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Hanya kepadamu kami memohon. Hanya kepadamu kami memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus,
Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, seru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hanya kepadamu kami beri kemuliaan. Hanya padamu Yesus. Hanya bagimu Tuhan ku berikan kemuliaan dan hormat. Hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada
sana Bapak Tuhan, kau bangkit berdiri. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bumi kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Bumi kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Puji Yesus, puji Yesus. Kami berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berikan segala yang terbaik hanya bagimu Yesus. Karena Engkau layak menerima segala hormat, puji-pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami ada di dalam bait-Mu. Kami bawa sukacita kami di hadapan-Mu. Kami bawa yang terbaik di hadapan-Mu. Pujian, sorak-sorai kami bagi-Mu Tuhan. Karena itu yang kami bawa untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya saat pujian dinaikkan, Engkau bertahta atas pujian kami. Dan Engkau memberkati kami saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan
saudara, haleluya. Kita lanjutkan pujian kita lagi. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Terbayang kebesaran-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Allah yang dahsyat, Yesus Tuhan, haleluya. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Tetap semangat untuk memuji Tuhan.
Haleluya. Saudara Bapak bisa berdiri. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada amin. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhan, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhan, oh, 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 Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita sudah bersemangat, kita sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Saatnya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan.
Dan sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Hanya kasih-Mu Tuhan. Hanya kasih Yesus yang melayakkan kami ada saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena Engkau melayakkan kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sana Bapak Saudara bangkit berdiri lagi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biarlah cuma saja yang bernyanyi. Ku terhubung, benar Tuhan. Hanya kepadamu kami melekat erat kepadamu Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kami rindu terhubung denganmu Tuhan. Agar hidup kami semakin sama seperti yang Kau Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami terus terhubung dalam keadaan situasi apapun Tuhan. Ku terhubung Tuhan. Kau dengar setiap seru kami, anak-anak-Mu yang hadir Tuhan. Terhubung denganmu setiap saat Tuhan. Itu yang kami perlukan, itu yang kami butuhkan. Kami hidup karena firman-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu. Waktu selanjutnya saya serahkan hatimu. Firman-Mu itu yang
Saya serahkan pada Pak Kristiawan. Haleluya. Benar Tuhan, kami tidak akan bisa lepas dari kasih-Mu yang begitu besar yang boleh kami rasakan Tuhan selama ini. Anugerah-Mu begitu besar juga yang boleh kami rasakan Tuhan. Pagi hari ini kami berada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, dalam beberapa menit ini pakai hamba-Mu dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh masuk ke dalam relung hati kami yang paling dalam, menjadi rema, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada setiap kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya segala puji-pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berkati kami semuanya, baik hamba-Mu yang berbicara maupun jemaat yang mendengarkan. Lah doa dan ucapan syukur kami yang selalu kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan, yang sebentar kita akan diberkati olehnya, kita katakan bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk Anda semuanya. Ini adalah sebagai pembuka di awal tahun 2026. Kembali saya merendahkan hati, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala kita tercinta, kemudian kepada penatua, majelis diakon, dan seluruh keluarga besar Ibu Gembala yang selama ini telah berbaik hati, bermurah hati kepada tim kami Mission Link Center. Tidak terasa saya setiap tahun menghitung, dan ini adalah tahun yang ke-16 kami boleh bersama-sama keluarga besar jemaat GBDI Sion Permai. Bahkan kita baru saja merayakan Imlek. Yang saya tahu, saya dapat beberapa video, kalau menjelang Imlek itu ada yang bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri, bahkan sampai bersih-bersih kubur Bapak Ibu. Nah, hari ini saya memakai tema, berapa hari yang lalu saya sempat kirim kepada Ko Tiong King, judulnya Bintang Absintus atau Buang Segala Akar Kejahatan. Maksud saya kalau Imlek mereka membersihkan diri, menyucikan diri, ya, nah, kita juga berusaha bagaimana caranya supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan, ya, dengan cara kita tidak membenci saudara kita tidak memfitnah, tidak dendam dan lain sebagainya, ya. Oke, karena waktu kita akan mulai saja. Nanti saya minta tolong Ko Tiong King untuk membacakan beberapa ayat, karena ini sebetulnya ayatnya cukup panjang, makanya saya belum bisa hafal. Nanti saya pakai catatan, ya. Oke, sekarang ayat pembukanya ada di Wahyu pasal 8 ayat yang ke-11. Ayat yang tidak asing buat kita. Kita akan bertemu dengan sebuah bintang yang namanya bintang Absintus. Sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Amin.
Sebentar, satu lagi. Ayub pasal 5 ayat 2. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Iya, terima Amin. kasih. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang telah menyimak firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita akan disebut orang yang bahagia dan beruntung di dalam hidup ini. Tadi di dalam Wahyu 8:11 dikatakan sepertiga air yang ada di dunia ini sudah menjadi pahit dan banyak orang akan mati. Lalu disambung Ayub 5 ayat 2, orang bodoh dibunuh oleh rasa benci. Haleluya. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan ya, di dalam kisah Alkitab ada dua pribadi ya yang mengalami kesalahan yang fatal. Sebab akibat dari masalah persoalan yang tidak pernah dituntaskan secara benar, maka kutuk itu turun-temurun. Ya, siapa dia yang saya maksud? Raja Saul dan Raja Daud. Ya, kita tahu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, orang Israel sedang mengalami ketakutan karena diancam oleh seorang raksasa yang bernama Goliat. Bahkan Raja Saul pun terkencing-kencing melihat Goliat, tidak berani. Namun ada satu pemuda yang masih ijo royo-royo yang bernama Daud tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Dan dia akhirnya bertarung melawan Goliat. Sekalipun Goliat melecehkan apa yang dikatakan Daud di ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan nyawamu ke dalam tanganku. Artinya di balik daripada Daud ada satu kekuatan Tuhan yang besar sehingga Daud berani berkata positif. Sebab pendahulunya Daud sering kali ditolong sama Tuhan melawan singa, melawan beruang. Semua dibunuh sama Daud sehingga Daud tidak pernah terpengaruh dengan sang raksasa yaitu si giant killer. Dan itu dibuktikan di ayat 49. Daud membunuh Goliat. Rakyat Israel semua bersorak-sorai mengeluh-ngeluhkan Daud sebagai pahlawan. Bahkan mereka secara terang-terangan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ini satu pukulan yang telak buat Raja Saul. Nah, ini dimulai cerita ini, yuk kita lihat sekarang 1 Samuel pasal 18 ayat yang keempat. 1 Samuel 18 ayat yang keempat. Saul menjadi marah. Saul menjadi iri hati. Saul menjadi dengki. Disinilah awal mulai dari yang namanya akar kepahitan. Bisa dibacakan Kotiangking. 1 Samuel 18 Ayat yang keempat. ayat yang keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. 9 Kotiangking. Maaf. Ayat 9. 1 Samuel 18 ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Iya, makasih. Ya, sebab akibat merasa Raja Saul tidak dihargai lagi, tidak dihormati, dia marah. Dan marahnya itu dia simpan, tidak diselesaikan dengan tuntas.
Sekalipun Raja Saul begitu mendengki, begitu benci kepada Daud, tetapi anaknya yang bernama Yonatan amat sayang kepada Daud. Aneh. Itu nanti Anda bisa baca di pasal yang ke-19. Saya membaca ini berulang-ulang ya. Ternyata Tuhan itu adil. Satu keluarga, bapaknya benci tapi anaknya berbeda haluan. Bahkan Yonatan berani mati untuk Daud. Ya, terus ya. Kemudian 2 Samuel 11 ayat yang keempat. Satu hari waktu Daud sudah menjadi raja, dalam keadaan santai, dia ada di sotoh rumah, dia lihat yang namanya Betseba. Hatinya, matanya mulai tertarik kepada wanita ini. Sehingga dia berupaya bagaimana caranya dia harus bisa memiliki Betseba. Dan itu akhirnya ya terjadi di dalam 2 Samuel 11 ayat yang keempat. Tolong Kotiongking. 2 Samuel 11 ayat 4. Iya. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Iya, terima kasih. Dosa dari Saul turun kepada Daud. Dan Daud terus menerus tidak diselesaikan juga. Nah, Daud punya panglima perang. Namanya Yoab. Sementara Yoab punya pasukan yang hebat, tentara, namanya siapa? Uria. Ini Uria. Uria ini tentara yang gagah perkasa. Ini anak buahnya Yoab. Lalu satu hari setelah perang mereka pulang. Termasuk Uria menghadap kepada Raja Daud. Nah, karena Raja Daud sudah ketahuan dia selingkuh, menyetubuhi daripada Betseba, dia berusaha bagaimana caranya supaya tidak ketahuan. Karena setelah digauli oleh Raja Daud, Betseba lapor bahwa dia hamil. Raja Daud bingung. Tentu ketahuan karena Uria ada di medan perang beberapa bulan. Akhirnya setelah Uria pulang, Raja Daud ngomong sama Uria, "Sudah, kamu kan tugas sudah selesai. Perang, sekarang kamu boleh istirahat ke rumah." Maksudnya Raja Daud supaya Uria menggauli istrinya, bersetubuh. Supaya Daud tidak dituduh bahwa anak yang dikandung oleh Betseba itu adalah anaknya Daud. Pinter, licik Raja Daud. Tetapi Anda mau tahu cerita selanjutnya. Uria tidak mau pulang. Karena dia seorang prajurit, janji setia kepada negara, dia ngerti teman-temannya yang lain pun tidak pulang, tapi mereka istirahat di benteng kota. Nah, karena rasa solidaritas daripada Uria, dia nggak pulang. Daud tambah bingung, ketahuan pasti. Lalu dia tulis surat sama Yoab. Dia ngomong, tolong nanti kalau perang besar, tolong tempatkan Uria ada di baris yang paling depan. Biar lalu setelah dia ada di depan, kalian mundur. Biar
Uria mati. Dan akhirnya rencana Daud itu terjadi, Uria mati. Tuhan ngamuk, Tuhan murka luar biasa. Ini buktinya. 2 Samuel 12 ayat 10. 2 Samuel 12 ayat 10. 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Iya, makasih. Karena masalah yang utama tidak pernah terselesaikan dari Saul kepada Daud, dan Daud juga sudah berbuat salah, dosa, tidak mau menyelesaikan, malah justru mengorbankan Uria, suami daripada Betseba. Tuhan ngamuk dan Tuhan berkata, engkau dan keluargamu tidak akan pernah lepas dari pedang. Itu pun Daud masih tidak menyesal. Seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa karena dia seorang raja yang bisa berbuat apapun yang dia mau. Sekarang berlanjut kepada keturunan Daud. Sekarang ada di pasal 13. Pasal 13 ayat yang pertama. 2 Samuel 13 ayat yang pertama. Samuel 13 ayat pertama. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Iya, makasih. Ini dia kurang lebih gambaran Absalom. Tinggi, besar, gagah, rambutnya panjang. Dia dikatakan di dalam Alkitab sangat sempurna. Nah, Absalom punya seorang adik namanya Tamar, juga cantik luar biasa. Ini gambar yang di sebelahnya. Ya. Ini dia, nanti kalau Bapak Ibu ingin pelajari lebih lanjut bisa dibaca di dalam pasal 13 secara lengkap. Lalu anak raja yang lain, anak dari istri Raja Daud yang lain, ada yang bernama Amnon. Ya, nah Amnon ini naksir berat, cinta berat sama Tamar. Walaupun itu sebetulnya adiknya sendiri. Tapi karena dia cinta luar biasa, akhirnya dia berusaha bagaimana caranya. Nah, dia punya sahabat namanya Yonadab. Saya katakan Yonadab ini memang biadab. Kenapa dia biadab? Sebab waktu Amnon memberitahu kepada Yonadab bagaimana caranya supaya saya bisa memiliki Tamar. Yonadab memang cerdik tapi licik. Dia berkata seperti ini, gampang sahabatku. Engkau pergi menghadap kepada raja, engkau pura-pura sakit, dan minta supaya Tamar yang melayanimu. Raja Daud gak ngerti apa-apa. Akhirnya dituruti semua permintaan daripada Amnon. Dan di dalam kamar itulah awalnya Amnon tidak memaksa. Dia hanya hendak tidur dengan adiknya tersebut, tapi ditolak oleh Tamar mentah-mentah. Akhirnya Amnon memaksa Tamar dan diperkosa. Ya, yuk kita lihat ayat 14. 2 Samuel 13 ayat 14. 2 Samuel 13 ayat 14. Iya. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya
Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Iya, terima kasih. Akhirnya diperkosa. Tidak cuma sampai di situ. Yang awalnya cinta menjadi sebuah kebencian karena Amnon sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka setelah diperkosa, diusir, dienyah begitu saja seperti sampah. Tamar menangis, terseduh-seduh, minta belas kasihan. Semua sudah terjadi, Kak. Kalau memang seperti ini, kakak mesti ngomong sama papa, sama raja. Tapi itu tidak diperbuat oleh Amnon. Lalu pulanglah Tamar. Masih dalam keadaan sesenggukan, ditanya sama Absalom kakaknya, kamu ada apa? Lalu pelan-pelan Tamar mulai cerita bahwa dia diperdayakan dan diperkosa. Sejak hari itu Absalom sakit hati luar biasa. Dia berjanji dalam dirinya, awas satu hari aku akan balas, aku akan habisi engkau Amnon. Karena tidak diselesaikan dari awal, terus turun-temurun. Yuk kita lihat. Walaupun sebetulnya Raja Daud tahu, dengar, tetapi dia diam saja. Tidak ada tindakan sama sekali. Ya, sekarang ayat 23, masih pasal yang sama, 2 Samuel 12 ayat 23. Samuel 13 ayat 23, sesudah lewat 2 tahun, Iya. Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Iya. Ayat 30. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Iya. Setelah 2 tahun ditunggu-tunggu saat yang tepat, persis ada pengguntingan bulu domba, maka Absalom menghadap raja. Dia undang papahnya untuk datang, tapi Raja Daud nggak bisa datang. Lalu dia tidak kekurangan akal. Kalau memang raja tidak bisa datang, tolong anak-anak yang lain bisa ikut meramaikan pengguntingan bulu domba. Daud tidak pernah berpikir apa-apa. Lalu dia kerahkan, dia perintah anak-anaknya untuk ikut. Nah, di dalam pesta itulah akhirnya Absalom dengan pasukannya membunuh Amnon, tidak cuma Amnon tetapi anak raja lainnya. Terus kutuk ini terus berlanjut. Puji nama Tuhan. Lalu Absalom melarikan diri karena dia takut dihabisi sama Raja Daud. Setelah 3 tahun, pasal 14, setelah 3 tahun, Raja Daud rindu kepada Absalom. Ini loh yang bagus dari Raja Daud. Dia memang banyak salah di dalam Alkitab. Alkitab jujur. Tapi Daud itu seorang figur papa dari sebuah keluarga yang luar biasa saya katakan. Dia sangat amat mencintai keluarga dan anak-anaknya. Setelah 3 tahun, Daud move on. Dia rindu kepada Absalom. Sekalipun Absalom sudah membunuh anak-anaknya, saudara-saudaranya yang lain. Itu kasih
seorang bapak. Lalu singkat Bapak Ibu, pasal 14 ya, setelah 3 tahun akhirnya Absalom berani ketemu setelah mendapat jaminan bahwa dia tidak akan dibunuh. Pasal 15, Absalom mulai mempengaruhi rakyat. Absalom ini juga jahat. Sudah diterima kembali di keluarga kerajaan papahnya Raja Daud, dia mulai mempengaruhi rakyat, menjelek-jelekkan papahnya dan dia mengagung-agungkan dirinya sendiri. Sehingga rakyat terpengaruh dan Daud akhirnya terpojok, Daud harus melarikan diri. Pasal 18 ayat 9. Bisa dibacakan Kot Yongkeng. 2 Samuel 18 Ayat ayat yang 9. ke-9. Iya. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud, adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Makasih. Nah, sebab akibat daripada kejahatan Absalom, Tuhan pun juga marah. Akhirnya tanpa sebab apa-apa tidak usah dibunuh. Hanya karena rambutnya yang panjang itu dia naik bagal kuda untuk ngejar Raja Daud untuk membunuh, tersangkut dahan pohon sehingga dia tergantung, terkutuk antara langit dan bumi. Itu pun Anda mau tahu. Mestinya Raja Daud bersyukur. Tidak. Ini seorang figur papa yang baik. Buktinya ayat 33 yang terakhir. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Iya. Daud sedang meratapi anaknya dan meratapi nasibnya sendiri. Nah, ini sebab akibat daripada kesalahan dari awal yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Kutuk itu terus berlanjut 7 turunan. Apakah kita juga akan seperti itu? Tidak bisa memberikan, melepaskan pengampunan kepada musuh kita, bahkan kepada saudara kita yang mungkin bersalah kepada kita. Saya tunjukkan ayatnya, habis ini kesaksian selesai. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Roma 12, 17 sampai 19. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Makasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Intinya berusahalah damai dengan semua orang. Saya akan saksi untuk Anda. Kisah ini terjadi ya secara nyata, true story di tahun 2014 di Iran. Ya, satu hari ada seorang pemuda yang bernama Bilal, umur 17 tahun, karena perkelahian anak remaja
secara tidak sengaja dia sudah menusuk yang namanya Abdullah. Sehingga secepatnya dibawa ke rumah sakit, namun sayang karena cukup dalam dan mengenai organ vital, akhirnya nyawa Abdullah tidak terselamatkan. Nah, hukum di Iran mengajarkan yang kita tahu, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Lalu keputusan daripada sidang yang ada, Abdullah harus dihukum. Oh ya, Bilal harus dihukum gantung. Tetapi yang berkuasa untuk mengeksekusi itu adalah keluarga korban yang menjadi korban. Nah, dalam hal ini mamah daripada Abdullah yang mempunyai hak yang dipilih untuk menggantung daripada Bilal. 10 hari menjelang eksekusi, hari yang kelima, malam itu mamanya gelisah, tidak bisa tidur, mamanya Abdullah. Dan antara sadar dan tidak, tiba-tiba Abdullah menjumpai dia. Dan Abdullah berkata, "Mah, tidak usah membalas dendam. Bila Abdullah sudah bahagia ada di sini, Mah. Jangan balas dendam lagi." Besoknya mamanya cerita sama suaminya, sama anaknya yang lain. Mamanya tetap bersikeras. Rasa sakit hatinya terlalu besar, lebih besar daripada mengampuni, melepaskan pengampunan. Hari keempat, besok malamnya kembali Abdullah menjumpai mamahnya dan berkata hal yang sama untuk tidak membalas dendam. Berturut-turut 3 kali. Akhirnya pada hari H yang sudah ditentukan, semua sudah dipersiapkan gantungan dan semua. Dalam keadaan tangan terikat, Bilal sebentar lagi akan digantung. Tiba-tiba mamanya mendekati Bilal dan Bilal ditampar 3 kali. Dan dia berkata, "Bilal, aku mengampunimu. Aku mengampunimu." Geger semuanya, ribut. Tapi ini menjadi cerita yang sangat luar biasa. Rupanya mamah Abdullah, dia lebih mengikuti kata hati anaknya untuk menuruti, untuk tidak membalas dendam. Sekalipun sebetulnya dia punya hak kedaulatan untuk menghabisi daripada Bilal. Dan kabar yang terakhir, akhirnya Bilal justru diangkat menjadi anak angkat oleh Ibu Abdullah. Ini cerita yang sangat luar biasa. Saya jadi ingat di dalam Alkitab, Yusuf yang diperdaya, yang dijolimi sama saudara-saudaranya. Dia sudah menjadi orang nomor 2 di negara Mesir. Dia berdaulat untuk menghabisi saudara-saudaranya, untuk membalas dendam.
Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yuk kita lihat, tengok sebentar. Kejadian 45 ayat 15. Kejadian 45, aneh bin ajaib. Kejadian 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Iya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yusuf yang seharusnya bisa untuk membalas, tapi dia tidak lakukan itu. Saya jadi ingat 1 Yohanes 4:20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Inilah ayat pegangan anak-anak Tuhan orang Kristen. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Iya, terima kasih. Di dalam kasih tidak ada kebencian. Haleluya. Tergantung daripada kita. Apa kita bisa mewujudkan kasih seperti kasihnya Kristus menjadi suri teladan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin banyak orang yang salah kepada kita, tapi ayo mari kita mau melepaskan pengampunan. Berapa banyak sakit penyakit, tidak semuanya dari virus, tapi juga bisa dari karena rasa sakit hati kita yang mengendap. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Iya, terima kasih. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini perintah loh Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa mengampuni saudara kita, Bapak kita di surga juga tidak bisa mengampuni kita. Ada foto. Ini istri dari senator Amerika, orangnya Donald Trump. Kik siapa itu namanya, yang mati terbunuh waktu kampanye. Lalu pembunuhnya tertangkap, masih muda, tapi istri daripada senator ini berkata, aku mengampuninya. Aku mengampuninya. Kalau kita benci pada saudara kita, Bapak kita di surga juga tidak bisa mengampuni kita. Lalu ukurannya berapa banyak kita ini mesti mengampuni seseorang yang salah kepada kita. Yuk kita lihat sekarang ayat terakhir. Matius 18:22. Matius 18 ayat 22. Injil Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Iya, makasih. Murid-muridnya satu hari bertanya kepada gurunya, guru, kalau ada orang yang salah sama kita boleh mengampuni berapa kali? 7 kali? Yesus ngomong bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Berarti berapa? 490 kali. Contoh terakhir, Anda tahu Hosea? Hosea itu nabi terhormat yang dihormati pada zamannya. Lalu datanglah firman Tuhan, Hosea ambil Gomer,
wanita sundal itu menjadi istrimu. Nabi terhormat kawin harus menikahi wanita sundal. Dan itu dilakukan oleh Nabi Hosea. Bahkan tidak cuma sampai di situ, sudah menjadi istrinya. Dia tetap selingkuh berulang kali. Hosea dengan usus yang panjang, dengan sabar, dia tetap mengasihi daripada Gomer. Sudah diperjualbelikan di pasar budak, dia tebus lagi, dia ambil lagi untuk menjadi seorang istri. Lalu Yesus berkata, Tuhan berkata, itulah gambaran Allah Bapa yang dikecewakan oleh umatnya. Tapi dia tetap memberikan kasih yang sejati, yaitu kasih agape. Closing statement, penutup. Kalau kita mau hidup kita nyaman, aman, damai, sejahtera, kita harus bisa mengampuni, melepaskan pengampunan. Seperti mamanya Bilal, seperti Yusuf yang sudah dikondisikan, dihancurkan. Justru Yusuf ngomong di dalam Kejadian 50 ayat 20. Kalian telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Tuhan yang aku sembah, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, merencanakan yang baik untuk hidupku. Haleluya. Kita belajar dari Raja Saul, dari Raja Daud, supaya kita tidak mengalami kutuk itu terus berlanjut 7 keturunan. Kita lepaskan di momen yang bahagia ini. Setelah kita melewati hari Imlek, kita mulai hidup baru, bersih-bersih, dan hidup kita layak di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ya, yuk selesai, tutup Alkitab Anda. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kasih, karunia, anugerah, dan pertolongan-Mu yang begitu hebat yang boleh kami rasakan. Seperti pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jangan bawa kami dan keluarga dan keturunan kami seperti Raja Daud Tuhan. Karena kesalahan yang fatal itu terus menerus, akhirnya menjadi kutuk untuk keturunan-keturunan kami yang ada di bawah kami Tuhan. Tapi kami mau hidup damai sejahtera. Kami mau hidup dengan mengasihi saudara kami satu dengan yang lain. Supaya segala ibadah kami, supaya segala apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, benar-benar boleh diterima oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu, sehingga jemaat-Mu di tempat ini GPDI Sion Permai boleh terus bertumbuh, berakar, berbuah-buah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati Ibu Gembala yang kami kasihi, kami hormati, dan kami cintai Tuhan. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna, akal, hikmat, marifat daripada surga untuk membawa umat-Mu naik ke gunung-Mu yang kudus bersama dengan para majelis diaken, pengurus gereja, serta keluarga besar
Ibu Gembala, dan jemaat GPDI Sion pada umumnya. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah saat ini. Sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Haleluya. Kita naikkan pujian, tinggikan dirimu. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tahun yang baik bersama kita akan berdiri. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi Syukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Satu pelajaran yang baik bagi kami semua Tuhan. Supaya dalam hati kami Tuhan, jangan ada menyimpan kebencian, dengki, iri hati. Tuhan, Engkau tolong supaya Tuhan Roh Kudus sendiri yang memberikan kemampuan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, Bapak Christian ya Tuhan. Engkau pakai hidupnya untuk berkenan kepada Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, berikan pemulihan supaya Bapak Christian dengan tubuh sehat, kemana-mana dapat membagikan berkat firman Allah ya Tuhan. Berkati suami istri ini Tuhan, yang selalu ingin Tuhan berkenan kepadamu untuk memberikan Tuhan berkat-berkat rohani. Berkati single leader, berkati yang pemain musik semuanya.
Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita angkat tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah. Amin. Diberkati engkau pada waktu masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah usahamu, Amin. pekerjaanmu, Amin. kesehatanmu, Amin. keluargamu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi, tinggikan nama Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.